Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Sempati, kembali lagi nih di podcast Sempati SMA Negeri 4 Bukit Tinggi. Bersama dengan saya Syifa Menidia, siswi SMA Negeri 4 Bukit Tinggi. Dan hari ini pastinya kita kedatangan tamu yang luar biasa lagi, yang luar biasa banget gitu. Kalau dilihat muka bapak ini, ada yang kenal sahabat Sempati semuanya? Mungkin ada yang kenal ya, ketemu di mana gitu ya. Dan tamu kita hari ini itu adalah Bapak DPRD, yaitu Bapak Chandra, benar Pak? Ya. Oke. Gimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Nah mungkin dari sahabat Sempati juga masih ada yang belum kenal sama Bapak ya. Ya. Coba Bapak kenalan dulu deh. Baik, makasih Siva. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal sahabat Sempati. Nama lengkap saya itu Zulhamdi Nova Chandra Intan Bahagia Zubir. Panjang ya. Jadi itu nama penghargaan. Oh, nama penghargaan. Kemudian nama panggilan bisa Chandra atau Chandra Zubir, dipanggil sehari-hari. Jadi alhamdulillah sekarang saya diamanahkan untuk di DPRD Kota Bukit Tinggi. Itu bagian Komisi 1 tentunya tentang hukum pemerintahan, hak azazi dan juga bidang pertanahan, catatan sipil, pokoknya bidang kemasyarakatan. Itu kami membawa itu. Tinggal di Bukit Tinggi, dan kebetulan pada hari ini alhamdulillah ini berkesempatan hadir di Sempati karena sebelumnya hanya lihat di YouTube. Mungkin itu perkenalan singkat. Jadi sekarang Bapak lagi berkunjung lah ya ke SMA 4 ya. Betul. Dalam rangka apa tuh Pak? Dalam rangka mungkin melihat pembangunan, baik pembangunan fisik dan mungkin pembangunan generasi penerus bangsa yang ada di SMA 4 Bukit Tinggi. Kan Bapak DPRD ya? Iya. Kan kalau kita pikir nggak ada nyambung-nyambungnya tuh ke sekolah. Ngapain Bapak ke sekolah gitu Pak? Sebenarnya iya, karena kalau ke sekolah kan waktu dulu ya. Iya juga. Kalau sekarang tentunya kita ke sekolah memperhatikan yang pertama tentu di bidang bagaimana aturan-aturan legalasi dari pemerintah apakah dapat dikembangkan di SMA 4. Dan juga kami sebagai wakil rakyat tentunya dari pihak sekolah ada kendala-kendala, tentunya mereka bisa menyampaikan apa yang keinginan mereka, apa yang mereka inginkan. Itulah yang kami coba fasilitasi dan kami godok di parlemen. Tentunya di sana akan menjadi suatu kebijakan nantinya. Mudah-mudahan kebijakannya membantu sekolah-sekolah. Amin. Dan juga kita bakal bincang-bincang sekarang ini seputaran sekolah kali ya Bapak ya. Tentang skill-skill atau kreativitas gitu. Ya. Nah kalau menurut Bapak, apa aja sih skill-skill yang harus anak murid SMA, SMP, SD itu yang harus punya gitu? Karena kan kami sendiri ya, kalau anak SMA pasti pentingnya itu nilai. Kami belajar terus, tapi belum tentu nilai itu juga bisa kepake juga kan gitu. Paling dari 100%, 80% lah nilai gitu. Selebihnya itu adalah skill lainnya. Kalau menurut Bapak, skill apa aja sih yang mesti dikembangkan? Iya. Menurut kami hampir sama mungkin pendapat Siva, karena kami juga anak sekolah dulunya. Tentunya kami berpikir semua anak itu luar biasa. Jadi nilai itu hanya merupakan suatu penghargaan, penilaian. Tapi kami melihat kalau misalnya setiap anak itu kan mempunyai otak kiri, otak kanan, dan setiap kita punya otak kiri, otak kanan. Jadi kalau misalnya kehidupan kita itu harus berimbang, semuanya ada keseimbangan. Tentunya ada diisi otak kanan, ada juga diisi otak kiri. Jadi setiap anak tuh jangan diisi otak kanannya saja. Otak kirinya itu tentu maksudnya seni, budaya, olahraga, kreativitas itu adalah di otak kiri. Dan sosial. Ini alhamdulillah samanya kalau menurut pertanyaan Siva tadi, ini harus dikembangkan di setiap sekolah, otak kiri ini. Jadi kita tidak ingin nantinya seorang anak yang terlalu pintar, tapi sosialnya nggak ada. Jadi inilah tanggung jawab sekolah membuat suatu program bagaimana anak-anak yang mempunyai otak kanan yang kuat, misalnya nilainya bagus, tetapi dia jiwa sosialnya tinggi, jiwa seninya ada, di situ harus dikembangkan. Contohnya mungkin setiap anak punya potensi. Itulah sekolah hanya memfasilitasi.
Misalnya kalau SMA 4 kami lihat ada olahraganya, lapangan basket, lapangan voli, dan nanti akan dibangun musala, dan juga ini salah satunya mungkin simpati ini, dan juga literasi. Jadi dengan hal-hal begitu anak-anak dapat mengembangkan apa yang ada di dirinya. Mungkin kalau misalnya sesuatu itu belum ada di sekolah, mereka bisa mencari literasi. Mungkin ada di sekolah ini, mereka ingin jadi siapa, apakah seni, pemain musik nantinya mereka sukai, ataupun kalau sekarang kan digital. Mereka harus, apalagi anak-anak sekarang kayaknya udah pintar dari kami. Malah kami kadang sering bantuan ke anak-anak kan, tolong ini apa. Jadi tanggung jawab sekolah lah, bagaimana melihat seorang anak, oh ini kayaknya dia kuatnya menjadi seorang MC, menjadi seorang pemusik, menjadi seorang pelukis, menjadi seorang seniman, atau menjadi seorang bisnismen nantinya. Itu sekolah lah yang melihat dari saat sekarang. Jadi semua sekolah mungkin tidak bisa memfasilitasi semuanya, tapi minimal adalah seni budaya yang dikembangkan dan olahraga yang ada di sekolah itu fasilitasnya disediakan. Itu menurut kami. Iya. Ya setidaknya tergali lah ya keinginan siswa itu untuk melakukan misalnya sekedar olahraga, bisa jadi atlet atau segala macamnya. Dan pastinya untuk kebiasaan yang lain atau skill yang lain itu penting banget ya Pak. Dan dari kami ini yang kami kan host nih ya Pak, ada beberapa orang lagi host. Kalau menurut Bapak apakah perlu ini gitu kan, kayak kita kan anak sekolah ngapain jadi host gitu kan, belajar aja udah kayak gitu. Seperti saya sampaikan tadi, otak kanan otak kiri itu harus seimbang. Jadi kalau misalnya Siva seorang host di jurusannya IPS, nanti Siva kan bisa saja jadi seorang pebisnis atau kerja di sebuah perusahaan misalnya, ataupun bisa nanti jadi kerja sebagai ASN. Host ini sangat perlu sekarang. Jadi misalnya di tempat bekerja Siva nanti, ataupun di lingkungan sendiri mungkin ada kegiatan-kegiatan atau apa, Siva bisa memanfaatkan host Siva ini. Dan bisa juga ini bisa jadi sebuah profesi Siva. Karena untuk saat sekarang mungkin kita di daerah sudah mulai terasa nih hostnya. Mungkin Siva sudah cari-cari seorang host itu berapa namanya, sudah bisa menjadi mata pencaharian seorang host. Dan akan lebih baik kalau dia berimbang, kita seorang bekerja dan seorang host juga bisa double, itu maksudnya. Benar-benar. Minimal itu. Gitu. Iya, karena juga dari teman-teman Siva, karena Siva tanya kan ikutlah jadi host macam, oh enggak ngapain jadi host gitu, nggak penting gitu kan. Masa di sekolah-sekolah aja, padahal itu penting banget ya Pak ya. Betul. Dan bisa jadi untuk pemasukan gitu. Bisa. Nah, kalau untuk ngomong tentang digital atau teknologi yang udah maju zaman sekarang ini, dan ditambah juga kita udah terkena pandemi ya kemarin itu ya Pak, selama 2 tahun, dan banyak banget murid-murid itu yang cinta banget sama gadget. Dan gak sedikit yang gadget itu mempengaruhi perilakunya. Nah, kalau menurut Bapak, apakah attitude atau perilaku anak-anak zaman sekarang itu udah baikkah atau memburukkah karena adanya digital yang maju ini? Sebenarnya digital ini kita perlu. Contohnya dengan adanya pandemi, bayangkanlah sistem ini, Zoom yang belum ada, link pertemuan secara online yang tidak ada, kan kerepotan kita. Dan kita harus mengakui sesuatu itu kayaknya sudah diatur perkembangan zaman. Jadi memang tugas dari sekolah, mungkin ada juga orang tua mungkin, ataupun bagi pihak terkait itu melihat, mengarahkan digital ini, karena digitalnya gimana-mana kita kejar. Karena kami menilai digital ini sebenarnya kan sekarang 4.0. Sebenarnya kita sudah 4.7 mungkin sudah bisa, tapi memang agak diansur-ansur lah, karena di balik itu ada bisnis lah. Tetapi kalau untuk anak-anak, bagaimana kita mengarahkan yang poin-poin yang kotak kiri tadi, karena memang digital ini di situ masuk otak kanan otak kiri, karena pelajaran ada di situ. Yang lain-lain gamenya ada di situ. Ada juga. Yang aneh-anehnya juga ada di situ. Tentunya ini perlu perhatian bagi
karena memang kalau yang otak kirinya terlalu menyenangkan di digital ini, otak kanannya kurang banyak mananya ya. Tetapi kalau misalnya tugas dari orang tua ataupun guru-guru nantinya dapat mengarahkan anak kapan timingnya digital, karena ini sangat perlu. Dan kalau bisa mereka bisa mempergunakan digital ini mengkreatif sendiri, karena digital ini tidak terbatas. Apapun bisa mereka lakukan di situ, dan apapun bisa mereka ciptakan dari situ. Karena ilmunya mungkin dia terlalu fokus ke situ, dia menjadi sesuatu. Tetapi kami berharap anak-anak ini bisa juga membangun kreativitasnya untuk perkembangan sekelilingnya atau teman-temannya. Berharap itu. Tentunya ini yang harus dilihat oleh pihak sekolah, mungkin orang tua mungkin dilihatnya kalau memang banyak positifnya, udah banyak negatifnya, arahkan saja. Itu menurut kami. Karena yang kurang sekarang, mungkin kita ada sering dapat cerita berkumpul satu keluarga tapi asik sendiri-sendiri di ngapain. Jadi bikinkanlah waktu kebersamaan di sekolah pun gitu. Kalau dulu kami sewaktu keluar main itu kan istirahat, itu saat yang paling kami tunggu. Main karena jumpa dengan kelas lain, di kantin, di apa, atau gangguin yang ini. Nah, itulah kesempatan. Sekarang ini mungkin kami belum tahu juga apakah ini masih ada kayak gitu, ataukah pas keluar langsung ke ke kafe, maka langsung ke itu sepintas lah, tapi mungkin gambaran pastinya ke depan kami belum cek ke lapangan. Dicek ntar kelihatan ya. Nantilah suatu saat sidak ke sini. satu-satu. Ya pastinya kalau teknologi ada positif dan negatifnya ya Pak. Lebihnya ke kita sih sebenarnya. Bisa nggak kita mengarahkannya untuk ke baik dan ke buruk gitu. Oh ya, satu lagi mungkin karena sifat yang kita mengarahkan itu tentunya agama di sini. Itu paling penting. Itulah ada kegiatan-kegiatan yang arah ke agama, penanaman nilai-nilai agama kepada anak-anak. Itu saja tambahan. Dan kalau kira-kira inovasi apa sih Pak yang perlu dikembangkan oleh seluruh sekolah? Ini penting banget nih gitu untuk zaman-zaman sekarang nih. Kira-kira apa Pak? Ya, inovasi yang harus memang bagaimana, seperti saya bilang tadi, bagaimana sekolah melihat potensi anak-anak. Misalnya potensinya untuk berbisnis, arahkanlah itu. Misalnya contoh mungkin ada kooperasi di sini, atau salah satunya di sini udah baik, potensinya ada di sini, dibikinlah ini. Seperti itu mungkin kami lihat, karena setiap anak itu potensinya beda-beda. Tetapi tidak mungkin semua potensi yang ada, kan tergantung fasilitas. Tapi kalau semuanya sekolah bisa memfasilitasi, alhamdulillah. Apapun potensi kreatif, karena kita hanya memfasilitasi kreativitas seorang anak. Kembangkanlah itu. Jangan paksakan harus ke otak kanan. Paksakanlah apa yang misalnya olahraga, dia misalnya olahraga bisa jadi terkenal juga nantinya di kampung-kampung. Tapi minimal untuk mengembangkan, nanti dia bisa melihat jati dirinya, kayaknya dia jadi siapa. Tapi kedepannya baru mereka sendiri yang menentukan. Kita hanya memfasilitasi, dan itu perlu kreativitas dari pihak sekolah melihat situ. Jadi kreativitasnya sih tentunya dari fasilitas yang ada dan mengarahkan anak ini. Itulah tugas seorang guru, melihat potensi anak-anaknya. Jangan melihat dari nilainya saja. Harus dilihat yang lain. Kenapa dia ini kok nilainya kok 5? Sekarang nilainya apa sekarang sistemnya? Dulu kami 5 ke bawah itu merah. Kami 7, 8 ke bawah itu udah nggak boleh ya? Udah C, udah udah kayak A, B, C gitu Pak. Soalnya ini kok C, kok D aja nih. Itu harus dilihat potensi yang lain. Jangan dipaksa dia. Jadi situ siapa tahu salah satu kreativitas di sekolah itu. Dia melihat seorang anak nilainya kok turun-turun terus. Mungkin dia pingin banyaknya, lebih banyak kegiatan di luar mungkin. Kita banyak takarun ya. Iya, takarun. Nah, kalau dilihat-lihat waktu kita nih udah lumayan lama juga ya Pak. Iya, nggak terasa. Kalau gitu untuk menutup pertemuan kita hari ini, ada nggak Bapak kata-kata motivasi gitu untuk teman-teman kita yang di luar sana? Ya, jangan patah semangat dengan berkreativitas dan dengan ide-ide yang timbul, apalagi semua informasi terbuka sekarang.
Jadi dari segala informasi yang terbuka global ini, tentunya adik-adik atau anak-anak dari pihak dari remaja-remaja ini jangan terhenti untuk membuka suatu ide dan kreativitas apapun tuh, karena kita semua luar biasa, karena bidangnya saja yang beda-beda, kompetisinya beda-beda. Mungkin itu. Oke, jadi untuk sahabat Sempati jangan pernah takut untuk berkreativitas pastinya, dan selalu mencoba hal-hal baru. Siapa tahu di sana ada potensi kita yang belum kelihatan gitu, belum lahir. Dan juga terima kasih ya buat Bapak udah mau bincang-bincang hari ini. Dan semoga kita bisa ketemu lain hari ya. Amin, di sini atau di luar, di mana-mana kayak gitu. Oke, terima kasih untuk sahabat Sempati yang udah menonton video kita hari ini. Dan jangan lupa untuk menonton video kita yang akan datang. Pastinya bakal banyak banget video kita yang akan dikeluarkan oleh Sempati TV. Oke, dan jangan lupa untuk like, apalagi Pak? Komen, subscribe dan share. Oke, dadah.